Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Surat yang akan kita pelajari di kesempatan ini adalah merupakan bagian dari surat-surat yang termasuk Awasitul Mufassal. Apa yang dimaksud dengan Al-Mufassal? Al-Mufassal adalah surat yang ayat-ayatnya pendek. Dimulai dari surat Qaf, surat yang ke-50 sampai dengan surat An-Nas. Yang telah kita pelajari di kesempatan yang lalu, dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas, itu adalah merupakan surat-surat Qisarul Mufassal. Surat-surat yang ayat-ayatnya pendek dan ayatnya tidak banyak. Dan bagian yang kedua adalah yang pertengahan. Surat-surat yang pendek, ayat-ayatnya lebih banyak, pertengahan. Awasitul Mufassal, dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail. Adapun yang lebih panjangnya, artinya ayat-ayat yang pendek, yang lebih banyak jumlah ayatnya pada satu surat, dari surat Qaf sampai dengan surat Al-Mursalat, disebut dengan Tiwalul Mufassal. Nah, sekarang kita pelajari adalah Awasitul Mufassal, surat-surat yang ayat-ayatnya pendek, banyak ayatnya pertengahan. Dan yang kita pelajari ini adalah surat An-Naba, adalah merupakan surat yang pertama dari juz yang keberapa? Juz yang ke-30. Juz 30 disebut dengan juz Amma. Apa sebab? Karena surat yang dipelajari, yakni surat An-Naba, disebut dengan surat Amma yatasa'alun, disebut dengan juz Amma karena kata yang pertama kali adalah kata Amma. Maka disebut juz yang ke-30 adalah juz Amma. Jadi surat yang pertama dari juz Amma yang akan kita pelajari maknanya, yakni surat An-Naba, surat yang ke-78, terdiri dari 40 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Artinya termasuk surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Ayat yang pertama, amma. Tentang apakah? Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Amma adalah kata tanya yang berasal dari dua huruf, yaitu an dan ma. Asalnya panjang, ma. Kemudian huruf nun pada kata an digabungkan ke huruf mim, ya ini pada kata ma, dan akhirnya kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid, amma. Kemudian huruf alif dihapus dari ma, karena kata ini adalah kata tanya, maka menjadi
Amma. Apa artinya? Tentang apakah. Amma, tentang apakah. Jadi ma-nya pendek, tidak dibaca ma. Jadi amma. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Siapa mereka yang saling bertanya-tanya? Ini orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka lah yang saling bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apa? Jawabannya pada ayat kedua dari surat ini. Anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Tentang an-naba'il azim, berita yang besar. An-naba'il azim, berita yang besar. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka tidak beriman akan adanya kebangkitan setelah kematian. Ibu, pertanyaannya, apakah orang-orang musyrikin mereka beriman, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta? Apakah mereka beriman atau tidak? Apakah orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini? Mereka yakin atau tidak? Bu? Ya atau tidak? Ya. Jawabannya ya. Orang-orang musyrikin mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang mereka ingkari apa? Yang mereka ingkari adanya hari kiamat. Orang-orang musyrikin mereka mengakui Allah yang menciptakan alam semesta. Mereka tahu, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalilnya sangatlah banyak di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah kabarkan dalam banyak ayat, di antaranya surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, tentu mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka mengakui atau tidak, Bu, Allah menciptakan langit dan bumi? Iya. Dalam ayat yang lain, silakan lihat surah Al-Ankabut ayat 61 sampai dengan 63. Di antara bunyi ayatnya adalah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhra syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan atau menjadikan langit dan bumi dan juga menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Fa anna yu'fakun, maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari jalan yang benar? Jadi mereka beriman, mengakui bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur perputaran matahari dan bulan.
Di ayat yang ke-63, "Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah." Sesungguhnya jika kalian bertanya atau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Lalu kemudian dengan air tersebut Allah hidupkan bumi sesudah matinya, niscaya mereka akan mengatakan apa? Allah yang menurunkan hujan dari langit. Allah yang menghidupkan bumi sesudah matinya. Bahkan ketika ditanya, "Wa in sa'altahum," jika kamu bertanya kepada mereka, "Man khalaqahum," siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan mereka. Fa anna yufakun. Maka mengapa mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kenapa mereka tidak memurnikan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka berpaling dari Allah? Padahal mereka mengetahui Allah lah yang menciptakan mereka. Bahkan Bu, di antara orang-orang musyrikin ada yang bernama Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Ada juga yang bernama Abdul Uzza. Apa artinya Abdul Uzza? Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Hamba Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Demikian juga orang-orang musyrikin dahulu mereka berhaji sebagaimana hajinya kaum muslimin. Akan tetapi dalam praktek pelaksananya, ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka mencampurkan haji mereka dengan syirik dan bid'ah. Tidak sebagaimana haji yang dilakukan oleh leluhur mereka, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi intinya apa Bu? Bahwa orang-orang musyrikin mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang mereka ingkari apa? Yang mereka ingkari adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya ketika Nabi SAW diutus oleh Allah SWT dan mengabarkan kepada kaum musyrikin akan adanya hari kebangkitan, seakan-akan Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang musyrikin, "Wahai kalian kaum musyrikin yang kalian terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan, dalam berbagai macam kesyirikan, kalian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian lakukan di dunia." Maka ini kemudian menjadi perbincangan mereka, menjadi buah bibir mereka. Mereka saling bertanya di antara mereka, ada apa gerangan? Muhammad telah mengabarkan akan terjadinya hari kiamat. Maka seketika menjadi buah bibir yang hangat di kalangan mereka. Kalau istilah kita sekarang apa Bu? Viral. Mereka bertanya-tanya, mengapa hari kiamat bisa terjadi? Seakan-akan hari kiamat itu bagi mereka tidak masuk akal. Otak mereka tidak menerima.
Kalau dikatakan kepada mereka akan ada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan kembali setelah mereka mati. Mereka katakan, bagaimana bisa manusia yang sudah meninggal dunia kemudian menjadi tulang belulang? Ya sudah hancur, sudah menjadi tanah tulang belulang, tetapi kemudian masih dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka heran, mereka bingung. Ini menjadi tanda tanya di antara mereka. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kemudian Allah SWT berfirman, ayat yang kedua, Anin naba'il azim. Mereka saling bertanya-tanya tentang an-naba'il azim, berita yang besar. Apa artinya an-naba'? Artinya berita. An-naba' itu artinya berita. Berita yang penting yang sedang mereka perbincangkan. Allah sifati berita tersebut dengan berita al-azim, berita yang besar. Apa artinya Bu? An-naba'il azim, berita yang besar. Ada 3 pendapat ahli tafsir tentang makna an-naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa maksud dari berita yang besar? Sebagian salaf mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan berita yang besar tersebut adalah Al-Quran Al-Azim. Ini tafsiran yang pertama. Mereka saling bertanya-tanya tentang apa? Tentang Al-Quran. Yang mereka perselisihkan dan mereka ingkari adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah berita yang agung. Al-Quran adalah berita yang agung. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Shad ayat 67. Qul huwa naba'un azim. Katakanlah berita itu, yaitu Al-Quran, adalah berita yang besar. Allah katakan Al-Quran itu adalah berita yang besar. Mereka berselisih tentang Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah syair. Ada yang mengatakan asatirul awwalin. Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi makna an-naba'ul azim di antara tafsirannya adalah berita yang besar itu adalah apa Bu? Al-Quran. Jadi yang mereka perbincangkan adalah berkenaan dengan Al-Quran. Makna yang kedua yang dimaksud dengan berita yang besar itu adalah menurut sebagian salaf menyatakan bahwa yang dimaksud dengan an-naba'il azim adalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Mereka sangat kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memberi gelar apa Bu? Al-Amin. Orang yang sangat amanah, yang terpercaya.
Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya sebagai seorang nabi yang berdakwah untuk hanya menyembah Allah tabaraka taala, mereka kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyatakan bahwa dirinya adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka ini menjadi berita yang besar. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang mereka perbincangkan dan yang mereka ingkari, dan ini adalah merupakan berita yang besar, maksudnya adalah hari kiamat atau hari kebangkitan setelah kematian. Kaum musyrikin mengingkari bahwasanya orang yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Adapun kematian, maka kaum musyrikin mereka tidak mengingkarinya. Kenapa? Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, melihat kematian, yang melihat orang yang meninggal. Yang membuat mereka heran adalah bagaimana yang mati bisa dihidupkan kembali. Karena orang yang meninggal dunia dikuburkan, dia akan menjadi apa, Bu? Menjadi tanah tulang belulang. Inilah yang menjadi pertanyaan di antara mereka. Tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, yakni tentang adanya hari kiamat. Berarti di sini berita yang besar tersebut ada 3 tafsirannya. Yang pertama apa tadi, Bu? Berita besar tersebut adalah Al-Quran. Yang kedua, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hari kiamat, yakni kebangkitan setelah kematian. Mana pendapat yang lebih kuat? Makna yang lebih kuat berkenaan dengan An-Nabil Azim? Kalau kita amati ayat-ayat di surat An-Naba, kita akan dapati ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Sehingga Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dari 3 pendapat tersebut, yang dimaksud dengan An-Naba'il Azim, berita yang besar, adalah berita yang besar, yakni berita yang dahsyat tentang hari kebangkitan pada hari kiamat. Dan inilah pendapat yang dipilih kebanyakan para ahli tafsir. Ya, ini yang dimaksud dengan berita yang besar tersebut. Ini berita tentang apa? Kebangkitan pada hari kiamat. Ya, kebangkitan setelah kematian. Peristiwa ini terjadi pada hari kiamat. Akan tetapi sebagian ulama mengkompromikan ketiga makna tersebut. Dan di dalam Al-Quran, ketika kita mempelajari tafsir, kita akan mendapati beberapa tafsir, dan tafsir itu tidak saling bertentangan. Berbeda dengan fikih. Kalau kita mempelajari tafsir, kita akan mendapati beberapa makna. Akan tetapi kalau kita lihat, makna-makna tersebut saling menjelaskan. Maka sebagian ulama mengumpulkan ketiga makna tersebut, menyatukannya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan An-Nabil Azim adalah Al-Quran, iya. Kerasulan Muhammad SAW, iya.
tentang kebangkitan pada hari kiamat? Iya. Jadi An-Naba'il Azim adalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan kepadanya Al-Quranul Karim, yang di dalam Al-Quran disebutkan tentang adanya hari kebangkitan. Inilah yang menjadi bahan perbincangan yang mereka saling bertanya-tanya satu di antara yang lainnya di kalangan orang-orang musyrikin. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus, kemudian mengabarkan kepada kaumnya tentang keesaan Allah, adanya kebangkitan setelah kematian, membacakan kepada mereka Al-Quran, mereka kemudian saling bertanya satu sama yang lainnya, apa yang terjadi dengan Muhammad? Kabar apa yang dibawanya tersebut? Apa yang disampaikannya? Dan di antara dalil yang menguatkan pendapat kebanyakan ahli tafsir bahwa An-Naba'il Azim maknanya adalah hari kebangkitan, itu bisa kita lihat pada ayat berikutnya. Allah SWT berfirman, ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Di antara mereka, yakni penduduk kota Makkah, terjadi perdebatan tentang suatu berita yang besar yang membuat mereka berselisih. Mukhtalifun, berselisih. Ada yang meyakini akan adanya hari kebangkitan. Mereka inilah kaum muslimin yang meyakini adanya hari kebangkitan. Ada yang ragu. Ada pula yang benar-benar mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Ya, ini kaum musyrikin Arab. Bahkan justru mereka menganggap orang yang meyakini adanya kebangkitan setelah kematian mereka itu adalah orang yang bodoh. Menurut mereka. Karena menurut akal mereka, bagaimana bisa manusia yang sudah meninggal dunia kemudian menjadi tulang belulang, ya bercampur dengan tanah? Apa mungkin bisa dibangkitkan kembali Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebenarnya siapa yang bodoh nih, Bu? Mereka orang-orang musyrikin mengatakan tidak mungkin yang sudah menjadi tulang belulang bercampur tanah tersebut akan dapat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bantah persangkaan mereka tersebut dengan firman-Nya yang berikut, kalla saya'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, kala mereka akan mengetahui. Sa itu artinya akan. Ya'lamun, mereka mengetahui. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kala mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Thumma, dan kemudian kalla, sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Mengetahui apa, Bu? Tidak Allah sebutkan mengetahui apa, tapi dapat kita pahami yang dimaksud dengan saya'lamun, mereka akan mengetahui apa? Kebenaran
bahwasanya hari kebangkitan tersebut betul-betul akan terjadi. Karena itulah yang mereka ingkari. Sekarang mereka mengingkari, akan tetapi nanti kelak pada hari kiamat mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka akan dibangkitkan. Dan mereka akan menyaksikan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Jadi ini adalah ancaman dan peringatan keras bagi mereka. Jadi seakan-akan Allah SWT menyatakan, wahai kalian kaum musyrikin, mana akal kalian? Apakah kalian mengira bahwasanya kehidupan ini hanya sebatas kehidupan dunia, sirna begitu saja, tidak ada hari kebangkitan? Sedangkan kalian mengakui adanya Tuhan, kalian mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian percaya Allah yang mencipta. Lalu kemudian kalian menyangka bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Apakah kalian menyangka bahwa Allah tidak akan membedakan antara yang zalim dan yang dizalimi? Mereka semuanya sama saja, mati kemudian menjadi tanah tulang belulang. Tidak ada hari pertanggungjawaban. Tidak dibedakan antara orang yang kafir dan beriman. Tidak dibedakan antara orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang bertauhid. Tidak dibedakan antara orang yang mendustakan dan yang membenarkan. Tidak dibedakan antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Ini adalah kebodohan. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh pencipta semesta alam yang maha hikmah dan maha bijak. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, apakah kalian mengira yang menciptakan kalian pertama kali dari tidak ada menjadi ada, lantas Allah tidak mampu untuk menghidupkan kalian kembali setelah kalian mati dan jasad kalian hancur menjadi tanah tulang belulang? Allah katakan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ini bantahan Allah SWT terhadap keyakinan orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Di antara pelajaran, Bu, dan kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwasanya beriman kepada akhirat ini perkara yang sangat penting. Beriman kepada akhirat termasuk rukun iman atau tidak, Bu? Termasuk rukun iman atau tidak, Bu? Ya. Dan ini akan mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan beriman akan adanya hari akhir, bahwasanya dia akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban, maka ini akan nampak dampaknya dalam kehidupan kesehariannya. Maka dia tahu apa yang dia ucapkan, setiap perbuatan yang dia kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Berbeda halnya dengan orang yang tidak beriman.
tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, maka dia akan melakukan segala apa yang dia inginkan sesukanya. Dia tidak merasa bersalah, tidak pernah merasa dosa, karena dia merasa tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian setelahnya Allah SWT menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, untuk mengingatkan kaum musyrikin bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk Allah Maha kuasa untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Dan Allah SWT menegaskan bahwa penciptaan manusia adalah perkara yang ringan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 57. Ghafir 57, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar. Penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mana yang lebih besar, Bu? Alam semesta ataukah langit, bumi? Dibandingkan dengan manusia, mana yang lebih besar? Alam semesta ini luar biasa. Ya, luar biasa besarnya, luasnya, ya, megahnya, kokohnya. Tapi Allah menciptakan semuanya dengan mudah. Maka lebih mudah bagi Allah untuk sekedar membangkitkan manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Bukankah Allah SWT telah menciptakan manusia sebelumnya dari tidak ada menjadi ada? Nah ini hanya sekadar apa, Bu? Menghidupkan kembali yang sudah ada. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini adalah hal yang diimani oleh orang-orang musyrikin. Mereka bukan orang yang mengingkari adanya Tuhan, tidak. Mereka mengakui adanya Allah. Yang mereka ingkari sekali lagi adalah hari kebangkitan. Oleh karenanya Allah menjelaskan kepada mereka, jika kalian mengakui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kalian, maka mengulangi penciptaan kalian lebih mudah perkaranya. Membangkitkan kalian lebih mudah bagi Allah. Dan Allah menjelaskan hal tersebut. Di antara bentuk penjelasan Allah SWT kepada mereka, Allah menjelaskan bahwa Ia menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan penciptaan alam semesta ini lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Maka setelah ini, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Silakan perhatikan. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah akan menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta.
Dan yang akan disebutkan ini semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk kepada orang-orang musyrikin. Maka saya akan perhatikan Bu, ayat yang ke-6 apa bunyinya? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan al-arda, bumi itu, mihada, sebagai hamparan? Di antara ahli tafsir menafsirkan mihada dengan mumahada, artinya dipersiapkan. Maka maknanya adalah, bukankah kami telah menjadikan bumi mumahada, dipersiapkan, dalam kondisi telah dipersiapkan sehingga manusia mudah menempatinya. Mudah manusia untuk hidup tinggal di bumi. Mudah untuk bercocok tanam. Mudah untuk menjalani kehidupan. Ini makna yang pertama. Mumahada, artinya apa? Dipersiapkan. Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Dan hamparan tersebut Allah persiapkan untuk manusia menempatinya. Mudah untuk tinggal di bumi. Dan sebagian qiraah dibaca dengan mahda, kasur. Ya, kasur yang disiapkan untuk bayi. Ya, untuk bayi tidur di atas kasur tersebut. Demikian juga Allah SWT menyiapkan bumi ini dengan segala fasilitasnya agar manusia mudah untuk menempatinya. Jadi Allah menciptakan bumi dalam kondisi dipersiapkan. Dan ini adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Ini semuanya adalah nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Maka wahai kaum musyrikin, alam naj'alil arda mihada, jika menciptakan bumi yang sedemikian hebat untuk kalian adalah mudah bagi Allah, maka membangkitkan kalian tentu juga mudah. Maka kemudian Allah SWT melanjutkan dengan menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Sehingga tampaklah kekuasaan Allah SWT dan kemahamampuan Allah SWT serta kemahaesaan Allah SWT. Allah berfirman, wal jibala autada. Apa artinya jibal? Gunung-gunung. Autada, autad itu jamak dari al-watad. Artinya pasak. Pasak. Autada, pasak-pasak. Apa itu pasak? Ada tenda, kemah. Supaya tenda atau kemah itu bisa berdiri, ada tali-tali. Di setiap sudutnya ada tali. Kemudian tali itu diikatkan ke pasak. Pasak itu kayu atau besi yang ditanamkan ke tanah. Jadi di sekitar diletakkan beberapa pasak sekitar tenda atau tanah. Untuk apa? Untuk mengikat tali supaya tendanya bisa berdiri. Nah, itu pasak. Allah katakan, dan Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak.
Kalau pasak itu kan ditanam, Bu ya. Ditancapkan. Dan gunung yang Allah ciptakan itu Allah tancapkan ke bumi sebagai pasak. Maka kemudian orang melakukan penelitian bahwasanya gunung-gunung itu Allah jadikan sebagai pasak. Ini sudah Allah kabarkan. Belasan abad yang lalu Allah kabarkan. Kemudian zaman modern ini orang-orang melakukan penggalian, melakukan penelitian. Kemudian mereka mengetahui bahwasanya ternyata apa yang berada di bawah gunung itu jauh lebih besar, lebih dalam. Yang menjulang ke dalam, yang menjulang ke bumi itu lebih besar. Jadi gunung itu bukan tumpukan tanah di permukaan bumi. Akan tetapi gunung itu tertancapkan ke bawah ibarat paku atau pasak yang ditanamkan. Maka akan didapati adanya kawah gunung itu berada di bawah permukaan tanah dan terus ke bawah. Ada akar gunung. Dan akar gunung itu menancap atau menjulang ke dalam. Bahkan lebih besar yang ada di bawah permukaan bumi dibandingkan dengan yang ada di permukaan bumi. Ada yang mengatakan bahwa yang nampak di permukaan bumi itu sepertiga dari besarnya gunung, berarti 2/3 tercancap ke dalam. Seperti hanya pasak. Pasak kayu atau pasak besi, Bu, yang mendirikan tenda tadi. Sebagian besarnya kemana, Bu? Yang di atas tanah ataukah yang menancap ke dalam tanah? Mana yang lebih panjang, Bu? Yang menancap ke dalam ataukah yang berada di luarnya, di permukaan tanah? Yang menancap lebih panjang. Itulah gunung. Seperti itu kondisinya. Jadi gunung yang besar yang kita lihat itu jauh lebih besar ke dalamnya, menancap ke dalam. Dan fungsinya apa, Bu? Sebagai pasak. Subhanallah. Dan Allah menancapkan gunung-gunung tersebut di atas muka bumi supaya apa, Bu? Agar bumi ini tidak bergetar. Apa tujuannya, Bu? Supaya bumi tidak bergetar. Dan ini telah Allah kabarkan belasan tahun yang lalu, ya, belasan abad tahun yang lalu. Bukan seperti gunung di padang pasir. Kalau gunung di padang pasir bagaimana, Bu? Tumpukan pasir atau tumpukan tanahnya bisa berpindah-pindah ditiup angin. Karena gunung yang di padang pasir itu tidak tertancap ke dalam bumi, hanya sekedar tumpukan pasir yang berada di atas daratan. Jadi ini adalah merupakan nikmat Allah SWT, kekuasaan Allah SWT dengan adanya gunung yang besar tersebut. Karena Allah mengingatkan kenikmatan yang lain yang menunjukkan akan kekuasaannya. Ayat berikutnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum, dan kami ciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Ini juga merupakan nikmat dari Allah SWT. Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Allah katakan,
dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Di antara penjelasan para ulama, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Di antara faedahnya adalah apa, Bu? Allah ingin menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Kalau makhluknya berpasangan, tapi Allah Maha Esa, tidak butuh terhadap pasangan. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun, anak maupun pasangan. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada Adam, ada Hawa. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau hewan, ada jantan, ada betina. Ada positif, ada negatif. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah lah yang Esa. Yang tunggal itu, Maha Tunggal itu Allah. Dan Allah menciptakan pasangan-pasangan itu juga adalah nikmat. Ya, Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan berpasangan, saling membutuhkan di antara mereka. Yang merasakan ketenteraman, merasa nyaman. Suami dan istri. Bahkan Allah jadikan pasangan tersebut sebagai tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu apa? Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antaramu mawaddah wa rahmah, rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan benar-benar terdapat tanda-tanda liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Silakan lihat surat Ar-Rum ayat 21. Demikian juga dengan ketika Allah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, menunjukkan akan kekuasaan Allah, karena Allah bisa menciptakan dua hal yang saling berlawanan, dua hal yang kontradiktif. Allah menciptakan surga, namun Allah juga menciptakan lawannya. Apa, Bu? Allah menciptakan malaikat Jibril, Allah juga menciptakan iblis. Allah menciptakan Fir'aun, Allah juga menciptakan Musa alaihissalam, dan seterusnya. Wa ja'alna naumakum subata. Ayat berikutnya, dan kami jadikan naumakum, tidur kalian, subata, untuk istirahat. Apa artinya subata? Subata artinya istirahat. Allah jadikan naumakum, tidur kalian, sebagai subata, istirahat. Ini nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau kita tidak pernah tidur bagaimana, Bu? Tidak pernah tidur. Sibuk terus, kerja terus. Tidak ada istirahat. Apa yang terjadi? Sakit, binasa. Oleh karenanya Allah jadikan adanya rasa lelah. Supaya apa, Bu? Supaya kita istirahat. Dan istirahat itu nikmat atau tidak? Nikmat. Jadi tidur itu nikmat atau tidak, Bu?
Tidur itu nikmat atau tidak? Ya. Tidur saat kajian nikmat atau tidak, Bu? Ya, nikmat tuh. Bisa jadi di rumah nggak bisa tidur kan? Hadir ke kajian bisa tidur. Alhamdulillah. Tapi jangan sering-sering, Bu ya. Wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan al-lail, malam, libasa, sebagai pakaian dari kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ketika malam hari tiba, malam tersebut gelap, maka malam akan meliputinya. Ketika zaman dahulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan, maka ketika malam hari kondisinya gelap. Karena gelap, maka seseorang tidak akan segan untuk membuka pakaiannya. Yang melindunginya apa, Bu? Dia tertutupi oleh gelapnya malam. Seakan dia berpakaian dengan gelapnya malam. Sehingga seakan-akan Allah SWT mengatakan, menjadikan malam-malam tersebut sebagai ganti dari pakaiannya. Allah jadikan gelapnya malam itu sebagai apa? Ganti dari pakaiannya. Jadi yang dimaksud dengan waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian, yakni kami menutup kalian dengan kegelapan malam. Kami menutup kalian dengan kegelapan malam sebagaimana pakaian yang menutupi kalian. Siapa yang bisa menciptakan ada siang dan malam, Bu? Allah. Adanya siang dan malam nikmat atau tidak, Bu? Iya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan an-nahar, siang hari, ma'asha, untuk mencari kehidupan, untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Dan para ulama menjelaskan bahwa sunnatullah, aturan Allah SWT, Allah jadikan malam itu adalah waktu untuk bekerja atau istirahat, Bu? Istirahat. Allah jadikan siang itu waktu untuk tidur atau bekerja? Ya, untuk mencari nafkah dan mencari kehidupan. Jadi siapa yang merubah aturan ini, tatanan ini, yang menjadikan siang sebagai istirahat dan malam sebagai waktu bekerjanya, maka dia akan mengalami berbagai gangguan. Walaupun mungkin dia di siang hari tidurnya 7 jam, 8 jam, dia akan terganggu. Tubuhnya tidak akan segar, tidak akan sehat sebagaimana dia tidur di malam hari. Ya, dia akan merasakan gangguan kesehatan, gangguan dalam pikirannya dan berbagai hal lainnya. Jadi Allah jadikan adanya siang, adanya malam, dan masing-masing itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Wa banaina, dan kami bangun fawqakum, di atas kalian, sab'an, 7 apa?
7 langit, sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Jadi di atas kita ada sebanyak 7 lapis langit. Jarak antara satu langit dan yang langit lainnya jarak yang sangat jauh, perjalanan yang sangat jauh. Ini menunjukkan betapa besarnya, luasnya langit. Dan ini sekaligus menunjukkan kemahaesaan, kemahakuasaan Allah SWT. Langit yang kita lihat ketika kita menginjakkan kaki kita di muka bumi ini, langit yang kita lihat di atas, kita tidak tahu di mana batas ujungnya. Bagaimanalah lagi langit-langit yang di atasnya. Allah jadikan langit-langit tersebut tanpa adanya tiang, tanpa ada pasak. Tidak ada tiang di atas muka bumi ini yang menahan tegaknya langit. Bahkan langit lebih luas daripada bumi. Padahal Bu, biasanya itu Bu, suatu bangunan semakin ke atas semakin besar atau semakin kecil Bu? Bangunan itu yang bertingkat-tingkat, semakin tinggi itu semakin lebih besar ataukah semakin lebih kecil? Besarnya, bobotnya lebih kecil daripada yang di bawah. Dan yang di atas butuh kepada yang di bawah untuk menopangnya. Kalau yang di bawah jatuh, di atas juga akan jatuh. Jadi butuh pasak, tiang penyangga. Ini yang kita lihat di muka bumi ini. Yang di atas lebih kecil dari yang di bawah. Yang di bawah menopang yang atas. Yang di atas butuh kepada yang bawah supaya tidak jatuh. Namun berbeda halnya dengan langit. Langit jauh lebih tinggi daripada bumi, jauh lebih luas daripada bumi. Tidak ada pasak, tidak ada tiang yang tertancap di muka bumi ini untuk menahan langit. Padahal langit yang dengan kokohnya berada di atas kita bukan hanya 1 lapis, tapi berapa Bu? 7 lapis. Maka ini, kalau kita renungi, kita akan menyadari bahwa kita manusia makhluk yang sangat kecil, yang tidak ada tandingannya dengan bumi. Lantas bagaimana dengan kedahsyatan langit yang Allah bangun 7 lapis di atas bumi ini? Berikutnya, waja'alna sirajan wahhaja. Dan kami jadikan siraja, pelita, wahhaja, yang amat terang. Apa yang dimaksud dengan siraja wahhaja? Matahari. Pelita yang amat sangat terang itu adalah matahari. Kalau kita perhatikan Bu, bahasa yang Allah gunakan, Allah tidak keliru dalam menggunakan istilah. Ya, Allah tidak akan keliru dalam menggunakan istilah. Coba kita perhatikan. Berkaitan dengan matahari, Allah katakan waja'alna sirajan wahhaja. Dan kami jadikan sinar yang wahhaja, mengandung rasa panas. Maksudnya adalah matahari. Dan Allah tidak mengatakan nur, yang bercahaya. Yang bercahaya itu adalah bulan, rembulan. Sebenarnya Allah katakan waja'alal qamara fihinna nura. Dan Allah menjadikan pada langit-langit tersebut terdapat nur, yaitu cahaya. Cahaya ini cahaya apa? Cahaya rembulan. Kalau bulan Allah gunakan kata nur, cahaya. Sedangkan matahari Allah katakan siraja, sinar. Allah bedakan. Kalau untuk matahari bersinar, tapi kalau untuk rembulan bercahaya. Rembulan dikatakan sebagai cahaya karena adanya pantulan dari sinar. Adanya pantulan dari sinar. Lihat
Untuk istilah saja Allah gunakan istilah yang tepat. Kalau matahari Allah gunakan siroja, bersinar. Tapi kalau bulan Allah katakan nur, bercahaya. Kenapa? Bulan tidak menghasilkan? Bulan tidak menghasilkan sinar dari dirinya, tapi dia mendapatkan pantulan. Nah, maka dikatakan bercahaya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat dari awan ma'an thajjaja, air yang banyak. Al-mu'sirat artinya awan yang sudah hitam. Awan yang mengandung butiran-butiran air dan siap diturunkan ke langit. Jadi al-mu'sirat itu adalah awan mendung yang mengandung butiran-butiran air yang siap untuk diturunkan. Ya. Kemudian ma'an sajjaja, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan tersebut ma'an sajjaja, air yang banyak, yakni hujan yang deras. Ini merupakan nikmat Allah SWT juga. Apa fungsi air tersebut yang diturunkan? Apa fungsinya? Jawabannya ayat berikutnya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Agar kami turunkan, kami tumbuhkan dari air hujan tersebut habban, biji-bijian. Sedangkan nabata, tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan air hujan tersebut Allah tumbuhkan apa? Biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian di sini mencakup segala bentuk biji-bijian yang merupakan makanan pokok manusia. Beras, gandum, jagung, ful, kacang merah. Wa nabata, tumbuh-tumbuhan. Ya Allah sebutkan setelah Allah katakan habba, Allah susul dengan wanabata, tumbuh-tumbuhan. Mengapa Allah menyebutkan biji-bijian terlebih dahulu? Karena biji-bijian merupakan makanan pokok yang hampir tidak mungkin manusia hidup tanpa makanan tersebut. Ya, dari biji-bijian. Ya, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Terkadang manusia tidak butuh terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Oleh karenanya Allah dahulukan penyebutan habban, biji-bijian. Jadi secara urutan Allah sebutkan terlebih dahulu biji-bijian, baru kemudian nabata, tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena manusia lebih butuh kepada biji-bijian. Termasuk diantaranya yang kita makan apa? Beras. Wa jannatin alfafa. Jannat, kebun-kebun. Alfafa, yang lebat. Yakni kebun-kebun yang saling bertautan dahannya karena sangat rimbun. Wa jannatin alfafa, yakni kebun-kebun yang saling bertautan dahannya karena sangat rimbun. Kebun-kebun yang lebat. Yang di dalamnya, di dalam kebun-kebun tersebut terdapat berbagai macam buah-buahan yang lezat. Dan ayat ini adalah bagian terakhir yang berisi tentang karunia-karunia Allah SWT yang beraneka ragam yang Allah SWT berikan kepada manusia sebagai bukti bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa. Ayat-ayat ini dari ayat yang ke-6 sampai dengan ke-16 menunjukkan apa? Karunia Allah SWT yang beraneka ragam yang Allah berikan kepada manusia, termasuk juga kepada orang-orang musyrikin. Dan ini semuanya bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, Allah yang turunkan hujan dari langit. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan alam semesta ini.
Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Untuk itu, zat yang memberi kalian berbagai nikmat yang agung tidak terkiranya, tidak terhitung jumlahnya ini, bagaimana bisa kalian kufuri dan kalian dustakan berita yang dikabarkan kepada kalian tentang hari kebangkitan dan hari pengumpulan nanti pada hari kiamat kelak? Atau mengapa kalian menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk bermaksiat dan untuk menentangnya? Jadi seakan-akan Allah SWT mengatakan kepada orang-orang musyrikin, hai orang-orang musyrikin, jika kami bisa melakukan itu semuanya, maka menghidupkan kembali yang telah menjadi tanah tulang belulang adalah perkara yang mudah. Setelah itu Allah SWT mulai menyebutkan tentang hari kiamat, yaitu pembahasan selanjutnya. Setelah ini adalah setelah pembahasan sebelumnya, ia menyebutkan tentang berbagai macam nikmat yang Allah ciptakan dan Allah berikan. Maka berikutnya Allah akan menjelaskan tentang apa, Bu? Dahsyatnya hari kiamat. Pokok pembahasan berikutnya adalah tentang dahsyatnya hari kiamat. Jadi sebelum kita mengakhiri, penting kita ketahui bahwa di antara cara belajar ilmu tafsir yang dilakukan oleh sebagian ulama, mereka mengklasifikasi sebagian surat menjadi pokok-pokok pembahasan. Ada mulai dari paragraf pertama berbicara tentang ini, paragraf berikutnya berbicara tentang ini, paragraf berikutnya berbicara tentang ini, dan seterusnya. Ada pokok-pokok pembahasan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat makna secara menyeluruh, memahami makna ayat secara keseluruhan dengan cara mengetahui maksud dari setiap paragrafnya. Contoh yang kita pelajari ayat pertama sampai ayat kelima surah An-Naba ini berbicara tentang apa, Bu? Pengingkaran orang-orang musyrik terhadap adanya hari berbangkit dan ancaman terhadap sikap mereka yang mengingkari. Berikutnya ayat ke-6 sampai dengan 16. Tentang apa, Bu? Tentang kekuasaan-kekuasaan Allah yang terlihat dalam alam semesta. Dan ini sebagai bukti adanya hari berbangkit. Allah Maha Kuasa. Dan mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Jadi, belajar ilmu tafsir butuh kesabaran. Kita mempelajarinya bagian per bagian, terutama surat-surat yang sering kita baca. Sebisa mungkin surat-surat yang ada di juz amma kita hafalkan dengan baik, dipelajari tafsirnya dengan cermat secara bertahap. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi 2 tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala pertama, maka seluruh yang hidup di langit dan bumi akan meninggal atau mati. Ketika itu kecuali siapa yang dikehendaki Allah SWT untuk tidak mati. Dan hari kebangkitan akan terjadi pada tiupan yang kedua. Kebangkitan setelah kematian inilah yang diributkan oleh orang-orang musyrikin yang mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan paragraf berikutnya, bagian dahsyatnya hari kiamat akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita terus berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran yang merupakan pedoman kita, menjadi pegangan kita untuk dapat beribadah yang baik dan benar kepada Allah SWT. Yang ini adalah merupakan buku atau kitab kalamullah yang akan menjadikan kita, mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni dosa-dosa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah SWT
senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, menjadikannya cahaya di dada kita, menghilangkan kesedihan dan kegundahan dari diri kita. Dan semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Siapa yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkannya. Siapa di antara kita yang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah memudahkan dan melapangkannya. Dan semoga Allah menjadikan keberkahan pada usia kita. Siapa yang memiliki hutang-hutang di antara kita, semoga Allah melunaskan hutang-hutangnya. Dan semoga Allah SWT melindungi kita dari segala keburukan, keburukan dari orang-orang yang ingin berbuat kejahatan, keburukan dari orang-orang yang hasad, dan juga kita berlindung kepada Allah SWT dari sifat buruk yang ada pada diri kita. Dan semoga Allah jadikan kita husnul khatimah. Allah jadikan kita meninggal dunia dalam kondisi beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Dan semoga Allah SWT pada akhirat kelak mengumpulkan kita dengan kasih kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah berikan kita nikmat untuk bisa melihat wajahnya yang mulia di akhirat kelak. Allahumma amin. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.